Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan Pak Reski di sini di pelajaran PPKN. Baik, untuk segenap anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi pengantar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Jadi sebelum ke materi inti, Bapak akan menyampaikan pengantarnya dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, dari tujuan pembelajaran kita ya, harapannya nanti setelah kalian belajar PPKN ya, ada tujuan ya yang hendak kita capai. Oke, tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik dan juga terdidik atau smart and good citizen ya. Jadi ini harapannya. Ketika kalian sudah belajar materi PPKN ya, itu akan membentuk kalian sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai warga negara yang terdidik. Baiknya dalam hal apa? Dalam segala hal ya. Dan juga kalian menjadi warga negara yang smart, cerdas, terdidik seperti itu. Oke, ini untuk tujuan pembelajaran kita ya. Terus selanjutnya, nah untuk materi awal ya, tentu kalian sudah tahu, tentu kalian sudah hafal ya di luar kepala dari isi-isi dari Pancasila kita ya, mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima seperti itu. Oke, di sini ya seperti yang kita lihat ya, yang ada di layar kalian ya. Jadi pengamalan dari sila 1 sampai dengan sila kelima ya, memang harus konsisten atau istiqomah kita laksanakan ya. Jadi memang untuk belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu memang ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama ya, mulai dari kita bisa hafal ya dari sila 1 sampai dengan sila kelima di sini. Setelah kita hafalkan, kita pahami ya masing-masing dari sila. Setelah dipahami, kita implementasikan atau kita aplikasikan, atau yang bisa kita kenal dengan pengamalan ya. Pengamalan dari sila 1, pengamalan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, oke, di sini sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini dilambangkan dengan bintang. Ya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ya, di sini dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang sila ketiga, persatuan Indonesia ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir atau yang kelima di sini, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan dari kelima sila ini ya, harapannya Bapak ya tidak kalian cuman hafalkan ya, tapi lebih ke penerapan seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah tahu ya dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Dan di sini arti atau lambang dari Garuda Pancasila kita ya. Oke, yang ingin Bapak bahas di sini adalah makna filosofisnya ya. Jadi para pendiri bangsa ya, ini nggak cuma asal desain ya, tahu-tahu muncul desain seperti ini ya, tapi memang
ada makna filosofis yang terkandung dalam dasar negara kita ya, Pancasila kita. Yang pertama di sini angka 17 ya. Nah, di sini dalam Garuda Pancasila ya. Ini dalam bulu sayapnya ya. Di sini berjumlah 17. Ini di sini melambangkan hari ya, atau tanggal ya, tanggal dari kemerdekaan negara kita ya, tanggal 17. Sini jumlahnya bulu sayapnya ada 17. Kemudian lanjut 8. Nah, di sini bulu ekornya berjumlah 8. 8 di sini memiliki makna bulan 8, yaitu bulan Agustus ya. Selanjutnya di sini angka 19 ya. Nah, 19 di sini adalah bulu pangkal dari ekor burung Garuda, jumlahnya 19. Kemudian lanjut ya, 45. Apa nih 45? Ya, 45 di sini ya. Ini merupakan jumlah dari bulu leher dari Garuda Pancasila kita ya. Jumlahnya 45. Jadi kalau digabungkan ya, makna filosofis di sini dari dasar negara kita ya akan membentuk makna tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, atau ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan atau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seperti itu ya. Jadi kalian udah tahu nih arti dari lambang Pancasila ya. Jumlah dari bulu sayapnya berapa, bulu lehernya berapa ya, pangkal ekornya berapa, bulu ekornya berapa, seperti itu ya. Nah, ini makna filosofisnya ya. Kita lanjut lagi. Oke, Bapak mau tanya di sini, apa makna dari kata atau kalimat Bhinneka Tunggal Ika ya? Di sini yang dicengkram ya dengan gagah oleh dasar negara kita ya, Garuda Pancasila kita. Di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa kira-kira artinya? Oke, aku kira kalian sudah tahu semuanya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apanya Pak yang berbeda-beda? Ya, tentu saja mulai dari suku ya, agama, kemudian ras, kemudian antar golongan, atau yang biasa kita sebut dengan sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Mungkin kita sering mendengar kata sara, tapi apa sih sara itu? Nah, kalian udah tahu ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Jadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu banyak keberagaman di situ ya. Dan sila-sila dalam Pancasila ini yang menyatukan kita dalam perbedaan, yaitu sila persatuan Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita tahu nih arti dari lambang Pancasila ya, kita juga kepo ya, kita juga harus tahu ya, siapa sih yang merancang atau yang mendesain dari dasar negara kita ini ya. Apakah tiba-tiba muncul seperti ini? Oh, tentu tidak ya, tentu melalui proses atau tahapan ya sebelum memiliki desain final seperti ini yang biasa kita lihat ya di depan kelas kita ya. Biasanya ada lambang Garuda Pancasila, kemudian diapit oleh presiden dan wakil berupa foto ya, seperti itu. Ada yang sudah tahu nih atau ada yang belum tahu siapa perancang dari lambang Garuda Pancasila? Oke, Bapak akan kasih tahu ya. Oke, namanya Sultan Hamid II ya.
Dan di sini Bapak akan tampilkan fotonya. Nah, ini merupakan sosok beliau ya. Ini beliau yang merancang itu tadi ya, lambang Garuda Pancasila atau dasar negara kita ya, namanya Sultan Hamid II. Siapa sih Sultan Hamid II ini? Yuk kita kenalan lebih jauh dengan beliau. Oke, di sini nama lengkapnya ya, nama lengkapnya adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri atau biasa disebut dengan Sultan Hamid II. Kemudian tempat tanggal lahir beliau di sini, beliau kelahiran Pontianak 12 Juli 1913. Waduh, ini kira-kira kalian udah lahir belum? Wah, jauh ya, belum ya. Pak Rizky aja belum lahir ya tahun segini. Oke, kemudian beliau wafat di Jakarta tanggal 30 Maret 1978. Nah, ini berkat jasa beliau nih ya. Dasar negara kita ya masih ada ya sampai sekarang yang beliau rancang, yang beliau desain seperti itu ya. Jadi kalau kalian ditanya nih, siapa perancang dari dasar negara kita ya, jawabannya ini ya, diingat-ingat, Sultan Hamid II. Oke, next kita lanjut. Oke, tadi kita udah belajar arti dari lambang Garuda Pancasila, kemudian perancangnya siapa atau yang mendesain. Terus kita lanjut ya ke pertanyaan ini. Mengapa kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan? Nah, ini ya kepalanya di sini ya, yang Pak Rizky tunjuk. Kenapa dia menghadapnya ke kanan? Tidak menghadap ke depan atau tidak menghadap ke kiri atau serong ya, tapi menghadapnya ke kanan. Why? Kenapa kira-kira? Ada yang sudah tahu jawabannya? Oke, jadi ini mengambil dari salah satu kesenian ya ternyata ya, Sultan Hamid II. Oke, kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini yang Bapak tampilkan di sini ada wayang. Ya, wayang di sini adalah wayang kulit ya. Ini merupakan suatu kesenian dari daerah atau dari Pulau Jawa. Ya, ini kebetulan di tempatnya Pak Rizky juga ada ya di Jawa Tengah. Ini namanya wayang kulit. Ya, jadi suatu pentas atau pagelaran ya. Kalau di wayang kulit itu ada yang namanya tokoh. Ya, ada yang namanya tokoh yang baik dan juga tokoh yang jahat, atau yang biasa kita sebut, kalau tokoh yang baik itu dia namanya protagonis ya. Kalau tokoh yang jahat biasanya disebut dengan antagonis, ya kan? Nah, dalam pagelaran wayang atau kesenian wayang ya di Jawa, tokoh yang baik ya sama dalangnya ya itu selalu ditempatkan di sisi kanan, itu yang baik atau yang protagonis itu tadi. Kalau tokoh yang jahat dia diletakkan di sebelah kiri. Nah, jadi makna ya dari mengapa sih atau mengapa ya kepala dari Garuda Pancasila itu menghadap ke kanan ya, karena kanan itu selalu melambangkan dengan hal kebaikan ya. Jadi di sini poinnya adalah harapannya bangsa Indonesia ya selalu mengarah kepada hal kebaikan ya. Jadi kenapa sih menghadapnya ke kanan ya, karena mengambil dari filosofis kesenian yang ada di Jawa ya. Dalam hal di sini adalah pagelaran atau kesenian wayang kulit ya. Jadi tokoh yang baik itu ditempatkan di sebelah atau di sisi kanan kayak gitu. Harapannya bangsa Indonesia selalu mengarah kepada hal kebaikan. Wis, ini luar biasa sekali ya makna filosofisnya. Jadi nggak asal rancang ya, tapi memang punya makna yang benar-benar bagus untuk bangsa Indonesia ke depan seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke,
tadi kita bicara tentang dasar negara ya, pada Pancasila. Kita lanjut ke lagu kebangsaan atau national anthem ya. Lagu Indonesia Raya ya. Siapa nih yang menciptakan? Nah, ini pada saat peristiwa Sumpah Pemuda ya. Nah, nanti akan kita bahas juga materi terkait Sumpah Pemuda ya. Tapi tidak di pertemuan kali ini, nanti ada sesinya ya. Jadi lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan ya pada saat peristiwa Sumpah Pemuda ya, seperti itu. Tapi dinyanyikan tidak dalam bentuk lirik ya, tapi melainkan dalam iringan biola ya, seperti itu. Oke, kita ke sosoknya beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Oke, nama lengkapnya adalah Wage Rudolf Supratman atau yang biasa disebut dengan WR Supratman ya kalau kita singkat. Nah, beliau tempat tanggal lahirnya di Purworejo ya, 9 Maret 1903. Kemudian beliau wafat di Surabaya tanggal 17 Agustus tahun 1938 ya. Jadi beliau wafat ya sebelum Indonesia merdeka ya. Tapi beliau di sini sudah menciptakan ya lagu untuk Indonesia saking cintanya kepada tanah air ya, seperti itu. Dan yang kita nyanyikan pada saat kita upacara Senin pagi ya biasanya ya, seperti itu. Dan atas jasa beliau ya, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Luar biasa ya, kita kasih aplaus buat beliau ya, luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita belajar tujuan dari pembelajaran PKN, terus arti dari lambang Garuda Pancasila. Tadi kita belajar juga apa itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian kenapa sih kepala burung Garuda itu menghadapnya ke kanan. Nah, sekarang kita beralih ke keberagaman. Yang pertama, keberagaman suku ya. Oke, suku-suku yang ada di Indonesia itu sangat beragam ya. Makanya kita harus punya yang namanya sikap apa? Toleransi ya, saling menghormati, saling menghargai. Ya, kita semua memang perbedaan-perbedaan yang ada di sini ya, jangan sebagai penghambat untuk mempersatukan bangsa, melainkan harus sebagai penguat ya. Dari perbedaan inilah ya, Indonesia menjadi salah satu sebenarnya destinasi ya, atau tempat orang-orang yang ingin belajar, yang ingin berlibur ya. Ya, contohlah wisatawan asing atau mancanegara ya, dia sangat suka dengan kebudayaan kita karena beragam. Coba kalau sukunya cuma ada satu, misal suku Jawa atau suku Sunda saja, nggak menarik ya kalau kayak gitu ya. Indonesia banyak sekali jenis sukunya ya, makanya banyak wisatawan mancanegara asing yang ingin belajar ke Indonesia, yang ingin berwisata ke Indonesia, seperti itu. Salah satunya adalah mempelajari budayanya yang sangat kaya akan keberagaman itu ya. Oke, di sini Pak Resi contohkan ya, ada beberapa saja ya, sebenarnya masih banyak lagi, nanti bisa kalian explore, bisa cari tahu lebih banyak. Oke, yang pertama ada suku Jawa ya, ada suku Sunda, kemudian Batak, ada Madura, ada Betawi, kemudian Minangkabau, suku Bugis, kemudian Dayak, Bali, dan lain-lain, masih banyak ya. Ini keberagaman suku ya. Mungkin di kelas kalian ya, kalau Bapak mungkin perhatikan ya, itu ada beberapa suku juga ya, dan kita harus, itu tadi kuncinya, saling menghormati, saling menghargai ya. Jangan sampai menganggap
sukunya paling bagus, sukunya paling keren, yaitu bisa memperpecah, ya, bisa terjadi adanya perpecahan atau konflik seperti itu. Ya, itu yang harus dihindari seperti itu. Karena kita semuanya merupakan satu kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tadi. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Kita lanjut ya. Setelah keberagaman suku, kita keberagaman agama ya. Siapa yang tahu agama di Indonesia itu ada berapa jumlahnya? Yang legal, yang diakui, yang legal itu diakui atau yang sah secara hukum. Ayo, ada berapa? Oke, kita coba ya. Sebutin satu persatu. Yang pertama, Islam ya. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, ada Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik. Yang keempat ada Hindu. Yang kelima ada agama Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu ya. Di sini ada 6 agama dan ini sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan di negara-negara yang lain, negara-negara dunia yang lain, negara yang heterogen atau jumlah agamanya bisa hidup berdampingan, ini hampir nggak ada ya yang seperti Indonesia. Paling mereka hanya beberapa. Nah, Indonesia punya 6. Ya, sangat luar biasa sekali. Coba kalau agama satu dengan agama lainnya tidak akur, tidak hidup berdampingan ya, pasti akan timbul adanya konflik atau perpecahan. Tapi di Indonesia tidak. Agama satu dengan agama yang lain saling menghormati satu sama lain ya. Akhirnya tercipta suasana yang aman, damai, tentram seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Itu ya dari keberagaman agama seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan atau conclusion ya dari pembelajaran kita ya. Jadi harapannya Pak Reski di sini ya, setelah kalian belajar ya nantinya belajar PKN dari berbagai materi yang ada ya. Harapannya yang pertama ya, kalian dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Itu tadi ya, smart and good citizen ya. Itu salah satu di tujuan ya pembelajaran PPKN. Terus yang kedua, kalian dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air itu tadi ya. Dimanapun kalian berada ya, kalian harus tetap mempunyai sikap cinta tanah air Indonesia. Kemudian dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama itu tadi ya. Toleransi kaitannya dengan perbedaan ya. Dan ini sudah dilandasi dari sila persatuan Indonesia. Jadi saling menghormati satu sama lain ya. Perbedaan suku, agama, ras, antar golongan itu harus ada rasa atau sikap toleransi. Terus yang keempat di sini menumbuhkan sikap gotong royong. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, kita harus satu sama lain saling bergotong royong. Ya, misal ada tetangga ya yang mungkin sedang sakit ya, atau sedang kena yang kayak sekarang pandemi COVID. Ya, misal kita bisa bantu, kita bantu seperti itu ya. Misal lagi isolasi mandiri ya, kita punya makanan banyak ya, ya kita bisa tuh ya kasih bantuan. Biasanya ada space khusus ya untuk menaruh makanan, jadi nggak ketemu sama orangnya, karena memang bisa ini ya, kalau kita nggak punya mungkin perlengkapan, mungkin APD ya, nah jadi biasanya digantungkan sama tetangga-tetangga biasanya lagi isolasi mandiri ya, makanannya kita bantu, kita support, kita kasih motivasi juga ya untuk bisa sembuh. Kemudian menjadi manusia yang berakhlak mulia ya, itu harapan-harapan setelah kalian belajar dari materi-materi PPKN ini kayak gitu ya. Oke, mungkin
itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kita belum ke materi inti, tapi Bapak sampaikan di sini sebagai materi awal atau pengantar ya. Jadi untuk pekan depan kita sudah ke materi utama kita. Oke, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Parsi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.